Semangat pagi, hari ini hari Jumat 23 Oktober 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah melanjutkan bacaan kemarin hari ini. Kita akan membaca Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53 yang demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibunya melawan anaknya perempuan dan anaknya perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, konflik itu menjadi tema kita hari ini. Konflik bisa berpengertian percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan. Sabda Yesus di dalam ayat 51 demikian. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Di mana-mana ada konflik. Di stasiun, di terminal, di warung makan, pasar, bahkan di dalam keluarga. Sejatinya kita hidup begitu dekat dengan konflik atau pertentangan atau percekcokan. Kristus pun membawa konflik atau pertentangan di atas bumi, bukan damai. Kerap kali kita bertanya, bagaimana mungkin Kristus berlaku demikian? Bukankah dia itu juru damai? Kristus datang di bumi ini tidak untuk mendamaikan manusia dengan bumi, apalagi mendamaikan manusia dengan dosa. Kristus memang juru damai, tetapi Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Atau kalau sering digunakan dalam istilah Jawa, Yehuwah. Yahweh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus justru mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia, bukan mendamaikannya. Justru dengan mengusir roh jahat itu pendamaian dengan Tuhan, dengan Yehuwah, dengan Yahweh terjadi. Mari menghayati, bukankah kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon seperti sabdanya di dalam Matius 6 ayat 24. Begitu pula pengikut Allah dan pengikut Mamon tidak mungkin bisa berdamai. Mereka akan senantiasa bertentangan antara satu dengan lainnya. Anggota keluarga Allah, bagaimana dengan kita selanjutnya? Kita akan menentukan pilihan yang bagaimana. Siapa yang kita pilih? Berdamai dengan Tuhan atau berdamai dengan Mamon? Tuhan Yesus Kristus datang untuk membawa damai antara Tuhan, Yahweh, Yehuwah dengan umatnya termasuk kita.
pada saat yang sama juga Tuhan Yesus Kristus membawa suatu konsekuensi, yaitu konflik atau pertentangan dengan para pengikut keinginan dunia. Tuhan memberkati. Amin. Anggota keluarga Allah, hanya setiap kita yang mau diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Yehuwa, dengan Yahweh, yang akan dapat merasakan kasih yang sempurna. Mari setiap anggota keluarga Kristiani, anggota orang percaya, kita menyediakan diri untuk diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Yahweh, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 289 akan kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Keluarga Hidup Indah. Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Satu jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini melalui sabda firman-Mu kami diingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini untuk mendamaikan kami dengan Yehuwa, Allah Sang Sumber Kehidupan, Sang Sumber Kasih yang sejati. Tidak selayaknya kami menentukan pilihan untuk berdamai dengan keinginan duniawi, dengan mamon. Namun kami akan semakin berdamai dengan Allah, sekalipun kami harus melawan dan mempertentangkan diri kami dengan keinginan-keinginan bahkan nafsu duniawi kami. Sekarang melalui aktivitas kerja kami boleh menjalani hidup di dalam kasih yang sempurna karena damai Kristus yang diberikan kepada kami, kepada Allah yang di surga. Engkau menolong menguasai kami sepenuhnya. Kami bekerja untuk menjalani tugas tanggung jawab kami, menyatakan kasih kepada siapapun.
Kami bekerja dan ada bagian yang akan Engkau berikan menjadi tambahan berkat bagi hidup kami berupa kecukupan. Engkau berkarya agar kami tetap menjalani jalan damai yang diberikan Kristus sekalipun bertentangan dengan apapun yang ada di dunia ini. Allah kehidupan, sekarang kami berdoa untuk setiap anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi. Tuhan berkuasa, Tuhan menopang, Tuhan menolong, agar dalam kelemahan ragawi mereka, ketika mereka juga mempunyai keinginan untuk sehat seperti sedia kala, namun mereka sejatinya tetap merasakan pendamaian yang diberikan Kristus, yaitu pendamaian dengan Bapa di surga. Allah kehidupan, kami menyerahkan anak-anak-Mu di masa pandemi ketika belajar secara daring ataupun kadang-kadang secara luring. Biarlah kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan para siswa-siswi yang ada. Kami berdoa untuk para muda-mudi yang belajar bekerja, berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan. Biarlah kasih-Mu juga menjadi pelengkap kehidupan mereka. Para medis dalam setiap aktivitas menjadi garda paling depan menghadapi suasana pandemi. Biarlah kasih, kebijaksanaan, kekuatan yang dari Tuhan itu yang nyata bagi kehidupan semuanya. Allah kehidupan, sekarang kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun berada, dengan setiap kondisi dan kenyataan hidup. Bangunan untuk toleransi baik antar umat beragama, interumat beragama, dan toleransi yang ada di dunia ini, semua dibangun untuk kebaikan karena damai-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah kehidupan, kalaupun ada bagian-bagian bangunan toleransi dicapik-capik dengan kedamaian mamon yang seringkali merusak, entah dengan perilaku korup, dengan apapun yang terjadi, kami mohonkan ampun untuk setiap semua komponen yang ada di bangsa dan negara ini. Itu doa kami, dan kami yakin Engkau berkuasa atas kehidupan kami semua. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah bersama melanjutkan kehidupan dengan pilihan yang sudah kita tentukan. Tatkala kita menyediakan diri didamaikan dengan Yahweh, dengan Yehuwah Bapa di surga oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita akan menemukan kasih yang sempurna. Hidup kita hanya berpaut kepadanya. Dan saat ini terimalah berkat-Nya menjadi bekal kehidupan bagi semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.